Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait pembekalan KKN. Ya, KKN pelaksanaan KKN Mandiri tahun 2020. Latar belakang KKN Mandiri merupakan misi dari praktek pengabdian mahasiswa yang tidak saja dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga merupakan upaya untuk pembelajaran mendidik masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi, termasuk membantu pemberdayaan, sehingga dapat mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Tujuan KKN sebagai wadah silaturahmi untuk memberdayakan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan yang lain, pemberdayaan adalah kemandirian, maka prioritas utama program yang ditawarkan adalah kesetaraan seluruh komponen masyarakat maupun keluarga. Manfaatnya bagi mahasiswa, KKN Mandiri juga berfungsi sebagai media untuk melatih mahasiswa untuk meningkatkan rasa percaya diri, melatih kepedulian sosial melalui kegiatan yang menyatu bersama masyarakat, menjadi pionir atau contoh untuk meningkatkan komitmen dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan pembelajaran KKN, mahasiswa diharapkan secara cermat mendengar, melihat, dan melakukan analisis ilmiah yang kemudian dijadikan bahan penelitian sebagai bahan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dalam keluarga dan masyarakat. Upaya pemecahan itu didasarkan dan dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang berupa partisipasi aktif dari masyarakat secara gotong royong. Tujuan dari pembelajaran KKN, dalam kesepakatan tersebut, mahasiswa belajar dan mendampingi masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan secara mandiri. Adapun bidang sasaran KKN yang pertama, bidang pendidikan yang akan dimotori oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan atau FKIP dan Fakultas Agama Islam atau FAI. Bidang kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan ataupun FIK. Bidang ekonomi yang dimotori oleh Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik yang mendepankan penerapan teknologi terbarukan. Bidang lingkungan hidup dimotori oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ataupun FISIP. Target kegiatan dalam yang pertama adalah target kegiatan di bidang pendidikan. Bidang pendidikan difokuskan pada pendidikan umum dan pendidikan agama dengan sasaran utamanya adalah keluarga dengan anak di bawah 15 tahun dan orang tua. Tujuannya pertama, agar seluruh anak di bawah usia 5 tahun dapat disekolahkan di PAUD dan TK dengan memfasilitasi pendirian pos PAUD atau untuk setiap dusun di desa. Bidang pendidikan tujuannya anak usia kurang dari 12 tahun seperti SD diharapkan mampu melanjutkan sekolah SMP dengan nilai yang bagus dengan mendirikan bimbingan belajar dan memberikan pengarahan dan pelatihan soft skill yang diharapkan mampu membantu orang tua untuk membiayai sekolahnya. Tujuan lainnya agar dapat mengembangkan pengetahuan siswa sekolah dasar dalam setiap mata pelajaran dengan didirikannya bimbingan belajar aktif, serta meningkatkan minat baca tulis anak dengan mendirikan taman baca bagi siswa. Tujuan lainnya memberikan bimbingan baca tulis Al-Quran bagi anak-anak dan orang tua yang beragama Islam dengan metode Iqra ataupun metode lainnya, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dengan program tertib beribadah sebagai upaya peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga penanggulangan COVID-19 di sektor pendidikan. Bidang ekonomi, sasaran utama dalam bidang ekonomi ini adalah remaja putus sekolah, keluarga dengan penghasilan minim,
keluarga dengan kepala rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Tujuan bidang ekonomi membantu remaja putus sekolah untuk bisa berkarya sesuai dengan keahliannya, hobinya, dan potensi yang ada di sekitarnya. Sehingga terbangun jiwa wirausaha berbasis lokal dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan wirausaha. Mendorong agar keluarga-keluarga muda yang belum berusaha dan tidak bekerja agar mulai berusaha dan menggali potensi alam sekitarnya untuk bisa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menopang kebutuhan keluarganya, serta mengajak untuk bergabung dengan kelompok-kelompok usaha mikro dan kecil yang telah ada di sekitar tempat kediamannya, memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kewirausahaan serta dukungan pendampingan baik bagi mereka yang baru mulai berusaha maupun bagi mereka yang telah berusaha dan membutuhkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bidang ekonomi, diversifikasi produk industri rumah tangga berbasis teknologi terbarukan ataupun penerapan teknologi tepat guna atau TTG, serta penanggulangan COVID-19 di sektor ekonomi. Bidang kesehatan, sasaran utama dalam kesehatan adalah remaja, ibu yang sedang mengandung, ibu yang baru saja melahirkan, ibu yang sedang menyusui, dan lansia. Tujuannya, masyarakat diharapkan memahami kesehatan lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi, dan keseimbangan lingkungan. Tujuan lain, remaja diharapkan mendapat pengetahuan tentang pentingnya pendidikan seks sehingga tidak terjerumus pada pergaulan seks bebas dan terjauhkan dari penyakit kelamin dan penyakit berbahaya lainnya. Tujuan lainnya juga agar setiap ibu hamil, ibu menyusui dapat merawat bayi usia antara 0 sampai 1 tahun dengan baik melalui ASI, makanan bergizi, dan segera keperluan untuk tumbuh kembang secara optimal serta memiliki kemampuan membuat makanan pendamping ASI atau MPASI bergizi bagi anak. KKN Mandiri diharapkan ikut menumbuhkan kepedulian ibu-ibu dan para remaja putri dari bahaya kanker serviks melalui diadakannya penyuluhan tentang reproduksi wanita, lanjut usia, ataupun lansia mendapatkan pendampingan di masa usianya yang rentan dengan penyakit degeneratif melalui posyandu lansia. Bidang lingkungan hidup, sasaran utamanya adalah pelestarian, pemanfaatan, penjagaan lingkungan hidup sekitar rumah, konservasi tumbuhan dan hewan, dan pemeliharaan lahan pertanian termasuk burung dan ikan. Tujuan kebiasaan hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 agar setiap keluarga dapat melestarikan, memanfaatkan, dan menjaga lingkungan hidup yang ada di sekitarnya dengan cara menanam tanaman yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memelihara kelestarian alam melalui pelatihan, penanaman lahan terbatas, sosialisasi tentang pentingnya hutan, menjaga sumber air. Masyarakat memahami pentingnya konservasi tumbuhan dan hewan, sehingga terhindar dari kelangkaan tumbuhan dan hewan tertentu yang ada di sekitarnya. Mendorong tersusunnya dan terbitnya peraturan desa tentang konservasi burung, ikan, dan tumbuhan untuk menjaga kepunahan. Memelihara dan mengembangkan lingkungan diusahakan menuju terciptanya suasana sejuk dan nyaman, sehingga kehidupan keluarga bisa makin marak dan serasi, penuh ketentraman dan kedamaian. Penghijauan, penanaman bibit tanaman untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menambah kenyamanan tata kelola lingkungan desa. Adapun sasaran pelaksanaan KKN Mandiri sebagai terbentuknya kelompok pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan. Sasaran utama pembentukan ini bukan semata-mata dengan tujuan membentuk kelompok pemberdayaan, tetapi dimaksudkan agar keluarga muda, keluarga lansia, kaya dan miskin bisa bersilaturahmi dan saling peduli sesamanya. Jadi, sasarannya adalah bahwa pemberdayaan masyarakat ini menjadi forum pemberdayaan keluarga muda kurang mampu dan berkembangnya suasana hidup gotong royong di kalangan masyarakat setempat. Status dan beban akademik bagi mahasiswa.
Beban akademik atau bobot akademik KKN adalah 3 atau 4 SKS sesuai dengan ketentuan prodi masing-masing. Rangkaian kegiatan, tahap pertama, tahap pembekalan. Tahap ini diberi bobot 1 SKS dengan materi pembekalan berupa A. Pembekalan umum atau penjelasan tentang program KKN, dan B. Pembekalan khusus berkenaan dengan bidang kegiatan dan pembekalan keahlian pembekalan protokol kesehatan COVID-19. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan program KKN di lapangan dilaksanakan dalam waktu 1 bulan dengan bobot 2 atau 3 SKS sesuai dengan ketentuan prodi. Jumlah waktu kegiatan produktif program setara 200 jam dan rata-rata 6,6 jam per hari selama 30 hari. Langkah awal yang pertama adalah survei lokasi. Mendatangi lokasi dan meminta izin kepala desa ataupun masyarakat serta menyerahkan surat izin ke kepala desa. B. Menggali data terkait proker yang akan diangkat meliputi pilih bidang yang akan diangkat sesuai dengan fakultas ataupun keahlian mahasiswa. Selanjutnya adalah merumuskan proker. Rumuskan proker yang akan dilaksanakan satu mahasiswa minimal satu proker yang kegiatannya memiliki bobot yang harus terselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan dengan ketentuan setiap hari melakukan kegiatan yang berbeda untuk menunjang proker yang dimaksud, serta merencanakan bentuk kegiatan dan terjadwalnya dalam perencanaan. Pelaksanaan selanjutnya adalah memilih lokasi KKN sesuai di tempat lokasi KKN sesuai di tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswa tersebut saat ini berada. Ataupun juga bisa memilih tempat lain dengan syarat memperoleh izin dari masyarakat ataupun kepala desa. Pelaksanaan KKN dilaksanakan dalam waktu 6 minggu yang terdiri dari pertama pelaksanaan survei dalam waktu 1 minggu sebelum diterjunkan ke lokasi. Kedua, pelaksanaan kegiatan di lapangan yang merupakan realisasi program kerja di lokasi KKN selama 4 minggu ataupun 1 bulan. Yang ketiga, penyusunan laporan dalam waktu 1 minggu sesudah selesai dari lokasi KKN atau kegiatan KKN. Pelaporan kegiatan, laporan harian di sistem dilengkapi dengan bukti tulisan kegiatan yang dilakukan meliputi lokasi, waktu yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Laporan keseluruhan membuat laporan hasil dari program kerja selama 1 bulan dengan mengikuti buku petunjuk paduan KKN. Sekian, hal-hal yang belum jelas bisa dikonsultasikan ke DPL, dan jika di lapangan menemui masalah yang belum jelas dan masih membuat ragu, konsultasikan ke DPL. Demikian penjelasan ataupun pembekalan KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020.